Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami oleh pertolongan Roh Kudus berharap Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umatnya dihidupkan oleh kasih Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya umat manusia keturunan Adam, manusia pertama itu adalah sudah mati rohani, tidak lagi hidup di dalam Tuhan karena mengikuti keinginan roh kedurhakaan. Akan tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada seluruh umat manusia, sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak domba Allah, berkorban sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya, adalah supaya kita semua orang yang sudah mengaku beriman percaya kepadanya akan beroleh kebangkitan dan hidup yang kekal, yang seperti yang telah dijanjikannya kepada kita. Sekarang ini sungguh kita harus sadari bahwa sebagaimana ketika para murid Tuhan Yesus Kristus dulu yang sudah menerima pengampunan atau segala bentuk dosa kesalahan mereka dan telah menerima keselamatan kekal serta dilayakkan oleh Tuhan menjadi warga kerajaan Allah di surga, tentu demikianlah juga bagi setiap orang yang memang sungguh-sungguh mau mengenali bahwa hidupnya dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi hidup yang sebagai pelaku firman Tuhan. Maka sebagai indikasi orang yang sudah diselamatkan adalah bahwa hidupnya mau dibimbing oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat berjalan di jalan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, dan juga hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, hidup kita tentu saja akan menghasilkan buah roh dan buah-buah dari hidup yang berdasarkan kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia, ketika kita juga memang tanpa disuruh, diperintah, kita pasti mengasihi diri kita sendiri. Itulah sebagai tolok ukur ketika kita harus mengasihi sesama kita umat manusia. Yang paling utama adalah ketika kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, yang dapat mendatangkan kedamaian, kebaikan, kebenaran, serta kebahagiaan bagi orang lain juga. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, maka marilah ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sudah mengaku beriman, percaya kepada Kristus Yesus, maka itu berarti bahwa Dia senantiasa mau menguji diri kita ini. Sudahkah kita hidup senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan?
yang mampu untuk menghasilkan buah dari pekerjaan Roh Kudus yang memakai kita dengan buah-buah kasih yang senantiasa dapat kita perlakukan setiap waktunya, kapan dan dimanapun kita berada. Seandainya kita masih saja hidup yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, yang belum mampu untuk menghasilkan buah-buah dari hasil pertolongan Roh Kudus maupun buah kasih itu, maka berarti bahwa kita perlu menyadari betul kalau kita belum sungguh-sungguh mau beriman, mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sadarilah karena kemungkinan besar kita masih mempercayai adanya ilah-ilah lain dan kita bergantung kepada mereka yang adalah mati saja. Untuk itu, mari kita segera bertobat meninggalkan segala dosa dan kesalahan kita yang belum sungguh-sungguh untuk mempercayai, mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Pemilik atas hidup dan mati kita. Untuk itulah kita harus memohon pengampunan dari Tuhan Allah, serta kita juga mau mengakui dosa kesalahan kita, dan tentu saja kita harus mau hidup yang dibimbing oleh Roh Kudus untuk hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka untuk itu mari ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan pada Injil Yohanes 3 di ayatnya yang ke-16 dan ayat 18 ini yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik di dalam surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang tidak mampu hanya mendengar, merenungkan, menghayati, tetapi mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan hidup kami ini yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang setidak-tidaknya yang baru saja kami dengarkan. Kiranya kami sebagai umat-Mu ini sadar betul bahwa kami telah dihidupkan kembali oleh kasih Kristus yang membangkitkan kami dari kuasa kematian untuk mendapatkan bukan saja hidup yang sementara di dunia ini dan berhenti di dalamnya, tetapi kami akan dibawa kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Itulah janji yang indah yang kami peroleh dari kebenaran firman-Mu itu sendiri. Sekarang Bapa, kami mengingat akan keberadaan diri kami yang tentu saja tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk bertobat sepenuhnya kepada-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.